Yo, terpantau lagi guys bersama Mas Brengos, bersama ngobrol santuy, diskusi, ngopi dan aksi. Ya, mudah-mudahan tidak bosan ya ketemu dengan Mas Brengos. Kita dapatkan lagi kembali seorang narasumber. Ini sampai jelimet bibir. Dibikin kayak robot ya. Ketemu lagi dengan narasumber baru. Dia adalah seorang petani yang dia adalah seorang sarjana yang jauh dari background pendidikan yang dia lakukan, dan kemudian dia menjadi petani atau penyandang tatanan negara Indonesia, petani. Iya, pertahanan. Itulah pokoknya. Tapi saya pernah tahu bahwa akronim dari Soekarno bahwa petani itu adalah penyandang tatanan negara Indonesia itu ya. Itu. Nah, kita tanya profil singkatnya, namanya siapa, dan kemudian dia adalah bertani hidroponik dari apa ya? Sawi, gol? Selada, Bang. Selada jauhnya ya. Ya, sempat dia jawab. Kita langsung tanya aja. Ya, perkenalkan diri dengan nama lengkap lah. Iya, boleh lah. Ya baik. Perkenalkan, nama saya Nekel Kalipulung. Dan saya adalah seorang manusia yang rapuh. Bahkan untuk menjadi butiran debu pun saya tidak mampu. Iya, rapuh sekali ya. Di bawahnya butiran debu apa ya? Cakrakan. Ya, Mas Negal udah berapa lama menjadi seorang petani? Kalau berhidroponik itu sekitar dari tahun 2019. Berkos 2019 waktu corona ya. Ya, pada saat pandemi ya. Jadi sebenarnya motivasi itu muncul pada saat pandemi. Sebelumnya sebenarnya sudah pernah melakukan di Balikpapan dalam skala kecil, namun hanya untuk konsumsi pribadi seperti itu. Itu ya 2019 itu pasca berkuliah atau masih berstatus sebagai mahasiswa? Waktu itu sudah lulus, Bang. Oke. Sudah lulus, karena pada waktu itu baru lulus pas pandemi, susah-susahnya tuh cari kerja tuh. Bahkan banyak pengurangan kan pada saat itu. Okay. Kemudian tumbuhlah ide untuk berhidroponik. Kalau boleh di-spill, dari kampus mana sih? Dengan jurusan apa? Dari STT Migas, Bang. STT Migas ya, buat alumni STT Migas ini. Dari STT Migas ini minyak dan gas alam ya, tapi dia lebih menjaga tatanan negara dengan menjadi petani gitu. Ya, jadi sebenarnya juga kenal dengan pertanian itu memang dari kuliah di STT Migas. Kemudian pada waktu itu sempat berdiskusi dengan kelompok Serikat Petani Indonesia. Dari situ muncul kesadaran, oh ternyata bertani ini penting dan lain sebagainya. Seperti itu, Bang. Pentingnya dari segi apa? Kan menjadi seorang sarjana tidak mesti harus jadi petani ya. Ya memang, Bang. Dan itu sangat sebenarnya. Cuma pada waktu itu melihat beberapa kali belajar soal pertanian, bahkan baca-baca buku Bung Karno. Iya. Ternyata ideologinya ya bagian dari ideologi lah, Bang. Okay. Sebenarnya termasuk di Marhain ya. Ya. Marhain adalah sebutan bagi petani yang oleh Soekarno ya saat itu ya. Betul. 2019 apa yang membulatkan tekad untuk mulai dengan hidroponik itu? Membulatkan tekad. Aku harus kesini aja deh gitu. Yang pasti pertama kondisi, Bang. Kondisi ya? Iya. Cuma makin kesini kok ini sesuatu, saya senang mengerjakan sesuatu ini dan juga menghasilkan. Kenapa enggak saya gas aja sudah sekalian jadi buat mata pencarian. Saya senang ngelakuinnya, terus cuannya juga ada. Ya sudah, saya gas aja sudah. Oke.
Kalau nggak salah Mas Nagel sendiri punya apa ya? Punya clothingan ya. Sempat punya clothingan. Cerita clothingannya sedikit. Sudah lama itu Bang, sudah ini lagi sudah Heeh. Bang Berngos. Sudah nggak jalan sudah. Dulu itu sempat sampai buka toko di Longikis sebenarnya. Longikis ya, luar Iya. biasa. Cuma ya itu makin kesini makin kesana. Iya, jauh dong. Akhirnya coba dialihkan ke hidroponik karena ternyata susah fokusnya pecah Bang. Akhirnya dua-duanya nggak berjalan maksimal. 2019 itu jalan dua-duanya. Jalan dua-duanya. Boleh spill itu apa nama clothingannya? Waktu itu Pulung Otentik. Pulung Otentik. Dan saya juga punya beberapa, termasuk topi diproduksi oleh Pulung Otentik juga ya. Tapi udah lama banget. 2019 itu pertanian kapan atau sudah di Penajam? Sudah di Penajam Bang, di depan rumah waktu itu. Cuma skala kecil, hanya untuk konsumsi saja. Dan kebetulan pada waktu itu saya lupa agenda apa, saya ke Dinas Ketahanan Pangannya. Saya lupa agendanya apa, ngobrol-ngobrol ternyata nyambung sampai ke soal pertanian, soal komoditas sayur-sayuran. Sayur ya. Ya, nah pada waktu itu saya Pertanian ketahanan pangan. Ketahanan Pangan Bang. Ketahanan pangan Dinas ya. Ketahanan Pangan Ketahanan pada pangan. waktu itu, iya. Kebetulan saya bertanya sayur-sayur apa aja yang masih impor, yang kira-kira mendukung untuk tumbuh di Penajam Pasir Utara. Nah, dari Dinas Ketahanan Ketahanan Pangan menyarankan selada seperti itu, dan ternyata terbukti nih Bang, makin banyak permintaan barangnya ini yang susah. Susah ya. Iya, Awalnya itu hanya sebatas ketahanan pangan atau mencari informasi dulu untuk memulai hidroponik, atau kan hidroponik bukan hanya di apa yang ditanam hari ini? betul. Nah, hari ini yang ditanam tuh selada Bang. Selada ya. Iya. Hidroponik bukan hanya selada ya. Betul, banyak Termasuk Lombok juga bisa dari Bang. hidro. Bisa. Kenapa tidak memilih Lombok yang harganya signifikan, malah memilih selada? Kalau Lombok itu Bang, instalasinya berbeda. Oh gitu. Iya, metodenya sama, hanya saja instalasinya berbeda, dan untuk perputaran modal itu lebih cepat selada, karena kalau Lombok itu selama 3 bulan sampai panen itu kita biayai terus. Oh gitu. Nah, makanya saya ini kan keterbatasan juga sebenarnya Bang, karena memang betul-betul ngerintis dari nol. Dari nol ya. Dari nol. Kemarin dengan luasan berapa hidroponiknya? Awal saya buat itu 200 lubang. 200 lubang. Iya betul Bang. Dengan modal berapa itu 200 lubang? Dulu itu pas sudah Bang, Biar di ini teman-teman bisa. sekitar 2 jutaan. Kurang Sekitar lebih 2 ya. juta. Kurang lebih 2 juta. pada Dengan waktu itu. status pengangguran bisa dapat uang 2 juta dari mana Bang? Ah, Boleh spill juga. Jaga lilin. Jaga lilin. Dan ternyata sebelum memulai pertanian yang dilakukan hidroponik oleh Bang Nagel ini adalah dia pernah sempat bekerja dan kemudian resign gitu. Jadi dengan gaji beberapa bulan dia sempat terlena beberapa bulan. Padahal dia sempat menceritakan kepada saya untuk mencari modal ya Bang ya. Ya sebenarnya pada waktu itu sempat bekerja hanya beberapa bulan. Memang niatnya hanya untuk buat cari modal. Cari modal, kemudian buat lagi greenhouse seperti itu Bang. Nah, jadi dan sampai hari ini total sekarang itu sudah ada 2000 lubang. 2000 lubang 2000 lubang. dengan luasan 16 kali 8. 16 kali 8. 16 Itu kali 8. masih di depan rumah atau gimana? Sekarang sudah jauh dari rumah Bang, karena kebetulan lahan di sekitar rumah sudah nggak cukup seperti itu. Karena hidroponik ini Bang lumayan, kendalanya lumayan juga, termaksud matahari itu. Jadi kalau misalnya matahari itu dia butuh per hari itu 4 jam. Kemudian 4 jam. 4 jam Kalau sudah 4 jam dari jam 8 minimal itu Bang. minimal. Maksimalnya nggak ada.
Maksimal 6 jam. 6 jam. Iya. Habis itu ditutup lagi, dikelambuin. Iya. Enggak, gimana itu? Jadi karena lahan di samping rumah itu apa? Kelindung matahari, Oke. makanya hasilnya nggak maksimal. Oh. Seperti itu. Makanya ya agak gampang-gampang susah sih, Bang. Perlakuan atau perawatannya ya? Perawatannya agak gampang-gampang susah. Ha. Terus kemudian dengan 2000 lubang itu, awal 200 lubang dan berkelipatan 100 menjadi 2000 lubang. Dari 200 lubang omset yang didapat berapa pada saat itu? Boleh sedikit. 200 lubang, Bang ya. Iya, dari 200 lubang omsetnya, pendapatan bersih, pendapatan kotor. Kotor lah, Bang. Iya, boleh. Kalau kotor itu satu pohon itu harganya kan 4.000 itu, Bang. Ya, 4.000 ya. Kali 200. 4.000 kali 200, 4 kali 2 6. 4 kali 2 8 800.000. 800.000 Itu udah 2000 lubang. 200 atau 2000. Kalau 2000 ya kali 8.000, Bang. 4.000 dikali 8.000. 4.000 Sorry 8 jutaan. 2000 lubang kan? 2000 lubang. 2000 lubang berarti 4.000 dikali 2000. 4.000 dikali 2000 ya sekitar 8 jutaan omsetnya. Iya, omsetnya segitu, tapi kan itu kotor, Bang. Kotor ya? Iya. Termasuk maintenance, air dan bibit ya. Betul, listrik dan lain sebagainya. Dari 8.000 itu disisihkan untuk maintenance dan sebagainya itu berapa? Kalau untuk 2000 lubang itu perkiraan sekitar modal itu, Bang ya. Iya. Sekitar 3 jutaan dalam satu kali periode itu. Satu kali panen. periode pasca panen ya. Untuk Betul. Dan ceritanya juga saya sempat dengar ya, sayur tersebut itu sudah dititipkan ke orang dan kemudian tidak dibayar. Itu gimana ceritanya tuh? Coba. Aduh, saya teringat lagi nih, Bang. Itu gimana ceritanya itu? Yang jelas terlalu bersemangat, Semangat dan Iya, terlalu percaya ya. terlalu percaya. Dan kembali lagi, Bang, ternyata sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik. Ekspektasi yang berlebihan Berlebihan. gak baik ya. Iya. Ya bisa dikatakan pada waktu itu saya tidak menghargai proses lah, Bang. Iya. Maunya instan, akhirnya jor-joran, ternyata ya seperti itu. Itu dinilai secara kerugian berapa kerugian pada saat itu tidak dibayar oleh. Karena gini, Bang, kebetulan hasil panen yang saya titipkan ke orang ini itu memang saya planning untuk buat greenhouse. Jadi Oke. saya nggak ambil selama beberapa ini. Memang untuk ditabung ya. Iya, beberapa waktu, dan ternyata orangnya hilang. Aduh, sayang sekali. Kalau di total berapa kerugian pada saat itu orang yang hilang itu? 5.000 ada ya? 2 digit lah, Bang. 2 digit. 2 digit. 2 digit itu berarti 10 jutaan. Iya, sekitar itu. Kurang lah. lebih ya. Kurang lebih. Lumayan juga. Lumayan, Bang. Bisa nambah 2.000 lubang lagi ya, bisa jadi 4.000. Ya, bisa, Bang. Bisa, Nah, itu kan soal proses ya. Soal proses pertama memulai. Dan hari ini pangsa pasar sudah ada ya. Pasarnya kemana aja, Bang Negel, buat orang-orang yang pengen memulai ini? Kalau pasar saya masih ikut konvensional, Bang. Konvensionalnya gimana? Konvensional. Pasar-pasar ini kayak pasar petung, pasar waru, seperti itu. Pernah beberapa kali mencoba ke pasar modern dan ternyata kurang masuk, Bang. Belum terterima ya? Sudah diterima, sudah mau diterima, cuma secara bisnis belum masuk. Belum masuk. Why? Belum masuk secara bisnis. Karena pasar modern itu status kita hanya menitip. Ya. Kemudian yang dibayar itu yang laku saja, yang tidak laku dikembalikan. Seperti itu. Oh, rugi juga ya. Iya, jadi kita sudah nanggung resiko gagal panen, nanggung lagi resiko barang tidak tidak terjual. laku. Iya. Luar biasa. Sangat menyedihkan sekali ya. Ya, kira-kira gitulah. Yang 2000 ini udah jalan berapa bulan? Sebenarnya yang sudah lama jalan ini yang 1000 lubang, Bang. Kalau yang 1000 ini kebetulan itu kan punya Om, cuma saya yang kelola penjualannya nantinya, seperti itu. Kalau yang 1000 lubang ini dari tahun 2020.
2020. Kemudian sempat vakum selama 1 tahun. 1 tahun ya. Insiden tadi itu Iya. kerja lagi ke perusahaan, Heeh. cari modal, kira-kira sudah cukup, akhirnya berjalan lagi. Saya kira gagal itu udah malas lagi berhidroponik. Lebih capek di perusahaan banget. Apa? Untuk pemula atau newbie, bagaimana untuk kira-kira cocok nggak sih pangsa pasarnya untuk yang dilakukan dengan hidroponik ini? Untuk di Penajam khususnya? Kalau pangsa pasar bang ya, Ya. cocok bang, harusnya cocok kalau untuk selada, karena permintaan sampai hari ini saya belum bisa memenuhi. Gitu. Belum bisa memenuhi. Banyak permintaan. Seperti itu. Sekiranya misalkan ada pemula atau apa ingin memulai dan kemudian menjualnya ke Bang Negel, bisa nggak terterima? Bisa Kali ya. bisa sekali, tinggal hitung-hitungan ya. Oke, hitung-hitungannya. Bisa. Apakah terima bayar atau terima 2 kali baru bayar atau gimana itu nanti Bang? Kalau biasanya itu contoh masuk 10 ya kan, Ya. masuk lagi 10 bayar yang kemarin. Yang 10 kemarin. Iya, masuk lagi 10 bayar yang kemarin, biasanya Untuk seperti mengikat itu. ya. Untuk mengikat. Kalau betul, enggak Bang. dia lari. Lari lagi nanti bang. Abang Negel ini kan sudah, kalau dari penjelasannya udah expert banget soal pertanian dengan hidroponik ini ya. Nah, boleh cerita dong, karena abang ini dari latar belakang anak metal dan kemudian skate. Apakah masih menggandrungi hal itu gitu? Musik bang ya. Ya, Iya, khususnya musik. seni. Masih bang, sampai sekarang itu saya masih ini. Karena betul sih, lihat-lihat tanaman itu juga sebenarnya healing juga. Lihat yang hijau-hijau gitu kan bang. Ada itu. Ada Yang hijau ya. ada. Traveling kepala saya kalau gitu. Tambi-tambi ada hijau ya, healing. Oke. Yang kaca itu. Ya. Rusak ya. Telepon dulu Om Jerman. Aduh, hijau. Kiu. Ya lanjut. Nah, jadi salah satu cara healingnya itu ya bermusik bang, seperti itu. Kalau skate itu saya nggak main bang, baru mau mulai main karena kebetulan saya ini kan orangnya malas bang, tapi mau juga berkeringat lah. Ternyata melihat teman-teman pada waktu itu bermain skate, ternyata ini saya coba, wow olahraga ini ternyata nggak capek. Oh, saya kira Nggak- skate itu lebih ke style bukan olahraga. olahraga kalau menurut saya bang. Olahraga kalau menurut saya bang. Olahraga. Iya. Oke, berkeringat juga itu ya. Ya, itu tadi dari Mas Negel. Untuk pesan, jangan pesan dulu deh. Suka duka menjadi petani nih. Suka dukanya. Suka duka jadi petani hidroponik. Sukanya itu cuannya bang. Itu auto. Cuannya suka. Ya, oke. Kalau apa Duka. dukanya? Heeh. Dukanya itu yaitu salah satu apa duka juga yang insiden pada waktu itu. Oke. Itu salah satu dukanya. Pengalaman terburuk itu. Pengalaman terburuk itu bang, karena pada waktu itu baru pas mau naiknya nih, Iya. ternyata terhempas. Oke. Tentunya seperti itu. Tapi kalau yang jelas seperti ini, beberapa kali saya keluar masuk perusahaan, kemudian tetap berhidroponik sampai pada hari ini, karena ya itu kembali saya orang malas bang. Malas ya. Kalau berhidroponik itu waktu kita sehari itu kita luangkan 1 jam aja. Heeh. Kita luangkan 1 jam untuk kontrol tanaman, ngerawat tanaman seperti 1 itu. jam doang. 1 jam per hari. Selebihnya nggak boleh ya? Boleh bang, boleh aja. Heeh. Kalau menongkrong di kebun, Heeh. selebihnya itu ngopi-ngopi di kebun sebenarnya bang. Oke, lebih ke healing Lebih juga banyak, ya. iya lebih ke healing, lebih banyak ngopi, sebat-sebat di kebun seperti itu. Bang Negel, hidroponik ini kan tujuannya adalah orang yang keterbatasan dengan apa ya, wilayah, keterbatasan lahan ya. Lahan. Kenapa memilih hidroponik padahal lahan masih banyak di sini nih, yang mungkin bisa kita pakai buat orang lain, pinjam
sistem pinjam pakai. Kenapa memilih hidroponik gitu? Kebun setelan malas bang itu bang. Oh ya, gitu. Berkebun setelan malas memang praktis lah kalau menurut saya. Tapi tetap kalau tidak dirawat dengan apa namanya, dengan Baik. hobi, dengan baik, itu berat bang. Karena beberapa orang saya coba ajak, ternyata dia ini niatnya memang hanya sebatas cuan kayak Oke. gitu. Jadi perawatannya kurang dan lain sebagainya. Makanya kalau seperti itu akhirnya tidak konsisten. Walaupun sejam sehari, tapi itu konsistensi itu perlu bang. Perlu ya? Perlu. Makanya kalau misalnya apa namanya, pagi itu saya pasti ke kebun. Oke. Saya kontrol pupuknya, airnya dan lain sebagainya. Nanti alarm saya bunyi lagi jam 2 siang. Oh, harus pakai alarm? Alarm bang, kalau nggak Oke. lupa. Seperti itu. Nanti jam 5 sore lagi saya ke kebun lagi, saya kontrol lagi seperti Oke. itu. Ya kayak ngerawat anak bayi lah bang. Ya, saya harus sabar juga ya. Harus sabar juga bang. Apa yang ingin saya tanyakan tadi? Soal inilah motivasi buat anak-anak muda penajam gitu, Saya nggak bisa ngasih motivasi bang terkait dengan pertanian ini terkait. untuk memulainya. Kalau untuk memulai yang pasti jangan mikir cuan dulu bang. Kalau menurut saya memang kalau berhidroponik ini harus didasari dengan hobi sebenarnya bang. Suka dulu ya. Suka dulu dengan tanaman, karena pada waktu itu saya nanam bertani secara hidroponik ini bang. Saya senang lihat tanamannya. Oke. Jadi yang pertama kali juga saya tanam itu bukan selada, berbagai macam pada waktu itu. Oke. Saya ngeliat yang mana ini tanaman Potensi. saya nggak lihat potensi juga bang. Udah ngeliat potensi. Nggak ngelihat yang mana gabut sebenarnya bang. Waktu Berangkat itu dari gabut. awal paling awal itu awal belajar. Pokoknya yang mana saya senang lihat bentuknya, Oke. tanaman itu yang saya tanam seperti itu. Sampai ternyata ngobrol-ngobrol ke ketahanan pangan tadi. Kemudian saya Termasuk cari bibit juga ada di sana. cari bibit. Bisa Bang. nggak didapat bibit murah dari sana? Belum. Ketahanan. Sampai pada hari ini saya belum pernah ada bantuan dari luar. Dari pemerintah Belum. sekalipun. Keluarga aja yang bantu bang. Oh, keluarga. Dari keluarga. Support keluarga Support juga sangat, keluarga, iya. sangat penting ya. Ya awalnya juga enggak bang, disupport. Oke, kamu ini sarjana, ngapain kamu jadi Iya. petani? Iya. Jualan sayur ini kan kayak gitu bang. Tapi setelah melihat hasilnya, respon dari keluarga gimana? Respon baik sekarang. Bahkan saya punya om di rumah itu sampai dikatain, ini saya sudah support, saya sudah bantu buat dan lain sebagainya. Jangan sampai lagi nanti pikir lagi mau cari kerjaan lagi, sia-sia ini waktu saya. Bang Negel. Nah, Bang Negel ini kan sudah membidangi suatu job ya dalam hal ini pertanian. Bang, ketika Bang dipanggil oleh pemerintah untuk menjadi narasumber, kemana Bang harus dihubungin Abang? Kira-kira mau nggak sih jadi narasumber? Sudah pernah bang, Oke, sudah pernah ya. Di mana itu? di Desa Sesulu pada Desa waktu Sesulu itu. ya? Iya, waktu itu saya diminta untuk mendampingi ibu-ibu PKK dan Dasawisma. Oke. Dan itu pelatihannya berlangsung selama 2 hari. 2 hari. Nah kebetulan pada waktu itu saya sebagai narasumber juga sebagai pembimbing di lapangan. Oke. Pada saat menanam sampai panen saya Dampingi ya? dampingi seperti Berapa itu. lama pendampingannya itu? Pendampingannya sebulan bang. Sebulan ya? Iya sebulan. Lumayan juga ya. Lumayan bang. Honornya ya. Lumayan. Ya, di mana bisa ngubungin Abang gitu? Saya punya Instagram namanya Taka Hidroponik. Taka Hidroponik, catat ya. Taka Hidroponik di Instagram. Terus media sosial lainnya Bang? Sementara baru Instagram aja sih bang kalau untuk dagang. Oke, pangsa pasarnya penajam ini kan untuk media sosial ada di Facebook. Ada rencana buka media sosial di Facebook? Kemungkinan ada bang, sudah ada rencana. Cuma ketakutan saya begitu saya buka media sosial lagi di Facebook, karena marketplace-nya potensinya besar sebenarnya di Facebook kan bang.
Cuma saya ngukur ini Kemampuan. juga kemampuan saya juga. Oke, takutnya sedangkan ini aja permintaan terakomodir ya. Belum terakomodir. Ah, 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 ah. Masih jauh, Bang. Itu. Selain media sosial ada nggak? WA aja, Bang. WA berapa boleh sebut? Buat teman-teman ya yang pengen tanya-tanya soal hidroponik bersama Bang Negel ini, nomornya berapa Bang Negel? 0899 1237651. Oke, itu nanti kalau pengen tanya-tanya dan bisa datang ke rumah Bang Negel di daerah Lawe-Lawe Bang ya. Lawe-lawe RT2. RT2 Gang? Gang, apa namanya? Nggak tahu juga. Padahal gangnya samping rumah. Parah ya. Samping rumahnya Bang Berkos pokoknya. Di samping. Ya. Boleh. Masukan buat Gembel House Bang Negel. Konsisten sih, Bang. Soal konsisten. Iya, konsisten aja. Berjalan terus dan Ini buat Gembel House ya? Gembel Horse kan, Bang? Iya, konsisten. Kemudian apa namanya? Maki-maki aja Bang. Jangan usah sungkan Bang. Biar kami terus berkarya karena kalau tanpa makin kami tidak ada pecutan. Iya. Selain Iya, konsisten, konsistensi dan juga apa? Saran saya lebih ke UMKM, pertanian, karena mengingat tadi kan kata Bung Karno tadi, iya, soal pangan, Ya. soal hidup dan matinya sebuah bangsa. Ya. Seperti itu. harapan Bang Negel penajam juga yang kemudian hari ini bagian daripada IKN. Apa Bang? Melihat kondisi hari ini. Gak apa-apa kayaknya. Enggak apa-apa. Kalau harapan saya IKN gak jadi. Alasannya Bang? Kalau IKN itu bisa mensejahterakan masyarakat, harusnya di Jakarta nggak ada orang miskin, Bang. Oke. Seperti itu. Dan memang ada plus minus, Bang ya. Pastinya plus minus. Dan positifnya pasti ada, minusnya juga ada ketakutannya. Karena kalau hari ini kita melihat di Jakarta tingkat kriminal dan lain sebagainya, termaksud masalah banjir yang sampai hari ini di IKN ini yang katanya Spong City, Spong City padahal memang krisis air. Aduh, aku nggak berani ngomong ya. Tapi itu salah satu ungkapan dari sudut pandang lain dengan kondisi IKN hari ini. Closing statementnya Bang Negel buat penajam pasir utara dan untuk memantau bahwa pertanian bukanlah hal yang buruk gitu. Closing statement, Bang ya. Ya. Kalau untuk saya pribadi, kalau orang kerja di perusahaan untuk cari makan, saya aja yang jual makanannya sudah. Oke. Itu. Terima kasih Bang Negel. Luar biasa. Beliau juga tidak mau sebagai orang yang disebut sebagai inspirator, tapi juga adalah orang yang melakukan sesuatu dengan pembuktian dengan perbuatan. Jadi sebelum kamu melakukan sesuatu, pahami, teliti, dan cintai. Kalau memang kamu sudah tidak mencintai itu, coba cari informasi lain, hal yang baru lagi untuk kamu lahirkan sebuah inovasi dan kemudian menjadikan penghasilan. Ya, itu bersama Mas Berengos. Itu sedikit pesan dari saya. Mudah-mudahan hal ini menginspirasi teman-teman dan kemudian kegiatan kami ini juga disupport oleh Jamride dan kemudian juga John Staff tentunya, dan kemudian ada Setara, Serambi Nusantara, dan Rumah Gembel House gitu. Nah, buat kalian yang pengen menjadi narasumber kami, jangan lupa untuk DM di Instagram kami Gembel House ya. Oke. Yang bertemu akan berkisah, yang berkisah akan berkasih. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga kita ketemu lagi dalam keadaan sehat dan menjadikan inspirasi buat kawan-kawan. Terima kasih.